Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa sallallahu alaihi. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat Islam, iman dan Islam dan kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya, kepada Rasulullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Para jamaah Zuhur Masjid As-Sifa, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa lari dari kematian. Kematian adalah pasti, ia bukan sesuatu yang bisa ditawar atau dihindari. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, sesuai dengan surah Al-Quran Al-Imran ayat 185. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kematian adalah kepastian yang pasti datang tanpa memandang usia. Jadi usia bisa muda, bisa tua, bisa anak kecil, tidak memandang usia. Jabatan juga tidak memandang jabatan, begitu jadi pejabat, gubernur, bupati, camat, akan rakyat jelata, semua tidak memandang jabatan. Atau juga kekayaan, ya, baik itu orang kaya, orang miskin, itu akan menemui kematian. Cuma hanya waktunya saja yang kita tidak ketahui, ya, kapan itu meninggal. Ada yang semuanya sehat-sehat saja, tiba-tiba besok sudah meninggal. Ada yang orangnya sudah sakit, yang lama sakit tidak meninggal. Jadi memang kematian tidak bisa diprediksi, ya, kapan meninggal kita untuk menemui kematian. Jadi hakikat kematian bukan akhir dari segalanya, ya, tetapi ini merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya, ya, yaitu kehidupan di alam akhirat. Jadi kalau dunia ini sifatnya hanya sementara. Jadi nanti di akhirat yang biasa adalah disebut dengan kekal abadi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu yang dimaksud pemutus kenikmatan adalah kematian, sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi. Jadi segala yang kita nikmati di dunia ini akan berhenti ketika kita menemui kematian. Jadi yang harta, benda, makanan, semuanya akan selesai ketika kita akan menemui kematian. Mengapa kita disuruh mengingat kematian, ya? Jadi di sini dengan mengingat kematian, hati menjadi lembut, dunia terasa ringan, dan amal saleh itu terasa lebih penting daripada kesenangan sementara. Jadi ini ketika kita mengingat kematian bisa penting, ya, karena dengan kematian kita dapat bahwa amal kebaikan kita di dunia itu sangat penting untuk bekal kita untuk persiapan nanti di akhirat nanti, ya. Jadi kematian itu tidak mengenal waktu, ya. Kematian itu bisa datang kapan saja, ya. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, bisa datang di tempat tidur atau di jalanan, di masjid, bahkan di tengah ibadah. Dan kita menginginkan mungkin akhir kematian itu husnul khatimah, ya. Ketika kita bisa mengaji, meninggal. Ketika banyak orang-orang yang ketika mendengarkan nasihat ilmu agama juga meninggal. Ada juga yang di tempat perjudian, di tempat maksiat. Jadi diharapkan kita nanti mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau dalam kebaikan, atau kita pada saat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menguasai di bumi dan di mana dia akan
mati. Ini surah Quran surah Luqman ayat 34. Maka orang yang beriman hendaknya selalu menyambut kematian dengan memperbanyak amal saleh dan bertaubat sebelum terlambat. Bekal menuju kematian itu ketika roh telah sampai di kerongkongan, semua penyesalan tidak lagi berguna. Jadi kalau sudah roh itu sampai di kerongkongan, itu tidak ada lagi penyesalan lah. Karena itu marilah kita siapkan bekal sebelum datangnya kematian. Jadi memang kita harus mempersiapkannya. Misalnya pertama memperbanyak taubat. Jadi jangan menunda kapan kalau sudah tua baru bertobat. Jadi jangan sampai kita nunda-nunda taubat. Kemudian memperbaiki sholat juga ya. Ini karena amal yang pertama kali dihisab adalah sholat ya. Sehingga kita juga harus perbaiki sholat. Ketika kita sholat waktu sholat zuhur tadi itu seakan-akan sholat terakhir bagi kita ya. Jadi makanya ketika kita melakukan sholat 5 waktu, kita anggap bahwa sholat itu adalah terakhir bagi kita, sehingga kita akan melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, semampu kita. Ada juga yang mengatakan, ketika ulama mengatakan bahwa kita sholat itu setelah kita selesai, misalnya kita sudah selesai sholat zuhur, kita berniat insya Allah jika diizinkan ada umur di sang badan, kita akan berniat melakukan sholat asar ya. Jadi niat itu salah satu senjata kita, bahwa ketika orang berniat melaksanakan sholat asar, ketika akan meninggal di antara zuhur dan asar, itu tercatat bahwa kita adalah sedang melakukan sholat, ibadah sholat. Itu kegunaan kita niat, kita pasang niat sebelum melaksanakan sholat yang akan kita laksanakan, yang akan datang ya. Kemudian juga misalnya bersedekah dan berbuat baik kepada sesama. Jadi kita dituntut untuk bersedekah dan berbuat baik semampu kita ya. Kemudian juga keempat, memperbanyak zikir dan doa dan memohon husnul khatimah. Makanya kadang-kadang kita di dalam doa sesudah sholat itu kita mendoakan supaya husnul khatimah. Ya Allah biaya ya husnul khatimah ya. Yang sering yang dibaca kita doa sesudah sholat. Kemudian juga antaranya menjaga hati dari iri, dengki dan dendam. Dan juga membersihkan hati. Makanya dalam ilmu itu yang wajib dituntut ada tauhid, ada fikih dan ada tasawuf. Tasawuf itu biasanya memang masalah pembersihan hati. Jadi para jamaah sekalian dimuliakan Allah, jadi kematian itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi dipersiapkan sebab orang yang beriman melihat kematian sebagai gerbang menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga Allah Ta'ala meneguhkan hati kita dalam iman, memudahkan kita dalam taubat dan menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya amal kami adalah penutupnya, dan sebaik-baik hari kami adalah hari ketika kami berjumpa denganmu, dan wafatkanlah kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami, wahai Zat yang Maha Penyayang. Kita tutup dengan nasihat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.